ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا أميرون فلا عدو أثر في قولنا من ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bikitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ilal huda wad-dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di pagi ini yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan sekaligus berharap akan rahmat dan ridha dari Allah. Harapan kita, apa yang kita niatkan pagi ini insya Allah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjut kembali kajian kitab kita, menyelesaikan tentang rukun Islam yang disebutkan Nabi, ya. Pertanyaan seseorang kepada Rasulullah dengan 4 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, seseorang ini berkenan dengan rukun Islam. Yang kita bahas baru 4, ya. Dari mulai syahadat, kemudian sholat,
menunaikan zakat, berpuasa Ramadan. Kemarin minggu kemarin ya kita menjelaskan tentang watasuma Ramadan. Nah sekarang adalah watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, kamu menunaikan haji ya, ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu berada di dalam kemampuan. Ini merupakan rukun yang kelima yang disebut dengan Islam ya. Jadi pergi haji ke Baitullah in istata'ta, jika kamu mampu ya, ilaihi sabila, untuk menuju perjalanan ke sana, ke Baitullah. Kalau belum mampu ya belum bisa berangkat tentunya. Tapi kemampuan yang dimaksud di sini kan bermacam-macam nih mampunya ya. Nanti dibahas tuh dalam konsep kemampuan seseorang. Ini istata'nya di mana itu? Ya, istita'anya di mana dalam konteks ini? Nanti dibahas. Nah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh seorang sahabat yang datang kepada beliau. Ya, ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala. Telah datang seseorang kepada Rasul, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma yujibul hajj, apa yang mewajibkan haji itu? Artinya orang itu bisa disebut wajib dia haji, artinya bisa dia berangkat ke sana, itu apa? Maka Rasul jawab, qala az-zad war-rahilah. Kata Nabi, adanya bekal dan kendaraan. Nah, jadi bekal ini merupakan kemampuan. Nah, bekal ini bisa bersifat finansial, bisa bersifat ruhani ya, sifat daripada lahir, sifat batin. Bekal lahir ya sehat badan, termasuk di dalamnya itu finansial, ekonomi yang bisa memberangkatkan kita ke sana. Tuh, sehat lahir batin kita, azzadu. Kemudian warahila, dan kendaraan. Ya tentu saja ini berkaitan dengan kemampuan finansial juga. Kalau di zaman Nabi itu ada kendaraan. Kendaraannya apa tuh? Onta ya, yang bisa mengantarkan perjalanan menuju dua tanah suci itu. Ya, ya, ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dalam proses ibadah hajinya. Nah, kalau ada kendaraan, ya bekal yang cukup, ya bekal lahir, bekal batin, maka dia bisa disebut mampu untuk berangkat ke tanah suci itu. Nah, pembekalan yang paling utama dan diprioritaskan di dalam agama itu adalah pembekalan takwa. Ini penting sekali. Banyak orang yang meninggalkan ini. Nah, jadi kalau mampu lahir banyak, uang banyak, sehat badannya, dia bisa beli atau dia bisa berangkat nggak perlu antri seperti orang-orang. Ya, dia bisa beli miliaran misalnya dengan visa yang sekarang kemarin tuh ditutup ya, furoda, dengan beraneka ragam pembelian dia bisa beli berapapun gitu bisa. Tapi pembekalan batinnya, ketakwaan yang hilang. Padahal di dalam Quran sudah jelas ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, jadi ternyata orang-orang yang punya bekal takwa, sekalipun dia tidak memiliki secara zahir bekal finansial, bisa jadi mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bekal takwa tadi. Ya, bisa jadi mampu. Karena kan haji itu dalam sisi kemampuan yang seringkali kalau saya diundang Walimatus Safar ngasih ceramah itu ada 3 kriteria haji. Ada haji nisab, ada haji nasib, ada haji nasab. Ya, haji nisab itu berkaitan kemampuan ekonomi. Ya, hartanya udah cukup, dia mampu bisa berangkat. Ada lagi haji apa? Nasib.
Haji nasib, untung-untungan, nggak punya harta, ya nggak punya harta tapi diberangkatin dia. Tuh nasib tuh. Tukang urut bisa jadi pergi haji, betul? Bisa jadi tukang urut. Kalau secara finansial dia belum punya uang, ya kan? Dia juga nabung tak cukup-cukup. Ya karena tuannya berangkat haji, ya maka dia diberangkatkan. Tujuannya kalau tuannya nanti pegal-pegal bisa diurut sama dia, bisa berangkat itu. Ada di sini yang tukang urut, ada, ntar diberangkatin ya. Tuh, bisa tuh nasib namanya. Banyak lain hal. Merebut masjid bisa berangkat masjid. Ya, siapa Allah? Nah itu bicara tentang bekal takwa. Dia punya pembekalan takwa yang cukup. Ya, dengan doa dan jihad selalu dipanjatkan oleh dia. Gimana caranya? Allah punya urusan. Karena Allah tuh kalau udah punya kehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada siapa yang Allah kehendaki bisa? Ya Allah ya Rabb. Ada anak muda dari Cirebon kalau nggak salah ya. Anak muda dari Cirebon ya, kayak ini yang punya YouTube ini. Ya. Dia selama 5 tahun berniat karena Allah. Apa niatnya? Pokoknya niatnya membantu atau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Dia kalau ngelihat kamar mandi atau MCK daripada masjid itu kotor, nggak betah. Dia keliling setiap hari kerjaannya, beli deterjen, beli pembersih, dia bersihin dengan tangannya sendiri tanpa diupahkan. Keliling masjid dari kampung ke kampung terus ke kota. Nah, dia beli saja sampai bersih tuh kamar mandi masjid. Ya, pengurus sampai malu tuh pengurus. Ya, DKM-nya pada malu, dia bersihin sendiri dan nggak pengen dibilang apa enggak, karena ini rumah Allah. Ya, mengamalkan hadis Nabi, rumah Allah harus lebih bersih daripada rumah kita sendiri. Rumah Allah harus lebih bagus daripada rumah kita sendiri. Diamalkan itu. Ya, dia bersihkan WC masjid yang kotor-kotor gitu, yang rada bau-bau itu pokoknya udah enggak ada. Dia semprotin dengan nano. Ya, dan di situ ada jengkol, ada pete. Ya, dia bersihin semua. Dia nggak mau rumah Allah tuh kotor. Nggak lama Pak, 5 tahun dia karena Allah nggak pakai. Allah punya kehendak di tahun 2025 ini diundang kerajaan Arab Saudi. Langsung tuh pisahnya pisah undangan. Bah seperti raja dia. Ya, dia sujud syukur tuh anak muda, orang desa. Coba lihat. Kalau lihat dari sisi finansial nggak ada kemampuan dia, tapi Allah yang memampukan dia karena bekal takwa tadi. Ya, bekal takwa. Jadi bekal takwa itu penting segala-galanya itu, yang bisa memberikan peluang di dalam segala lini itu bekal takwa itu. Kalau modalnya cuman harta doang, ya, kemudian ya fisik banyak, tetapi modal rohani ini, ketakwaan ini jarang yang punya. Nah, kalau orang modal takwa itu ketika dia berangkat juga nggak lain. Niatnya itu lurus karena Allah, bukan karena yang lain. Pergi haji bukan pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan. Karena semata menunaikan perintah Allah, menyempurnakan keislamannya. Perkara dia pulang nanti dipanggil Pak Haji atau tidak dipanggil haji ataupun dipanggil haji, nggak ada masalah bagi dia. Bukan itu tujuan dia. Tapi kalau orang yang tidak punya bekal takwa, begitu pulang haji nggak disebut namanya haji, marah. Ada yang begitu? Coba saya tanya, ada yang begitu? Po Hindun kagak nengok. Po Hindun dipanggil kagak nengok. Begitu tetangganya bilang, Haji Hindun, udah haji dia kemarin. Po Haji Hindun, baru nengok dia. Lalu manggil, dari tadi manggil. Dia kagak mau kalau dipanggil namanya doang. Kudu ada haji. Begitu. Ini orang apa yang begini?
Kudu diniatkan. Kita nggak pengen begitu, tapi ada orang panggil silakan. Itu lain persoalan. Orang memuliakan orang yang udah pergi haji, dimuliakan sebagai tamu Allah, maka dipanggil namanya Pak Haji, Bu Haji, tafadhal. Tapi saya tidak pernah ingin dipanggil, tapi antum panggil, tafadhal. Kita nggak larang. Ya. Jadi jangan jadi persoalan ketika kita pulang haji nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, nggak, jangan jadi persoalan. Karena di Indonesia doang pakai titel haji itu. Malaysia, Brunei, pergi haji, nggak ada pakai nama haji di sana. Indonesia saja. Ya, bukan tidak boleh, saudara. Itu kemuliaan, ya, tapi kembali kepada hati kita, begitu, saudara. Ya, kembali kepada hati kita masing-masing di situ. Nah, jadi memang haji itu gelar kemuliaan, memang kemuliaan menyempurnakan daripada keislaman kita. Tadi bekal takwa ini adalah hal yang sangat penting. Ini bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Az-zad war-rahilah. Bekal, adanya bekal dan kendaraan untuk menuju ke tanah suci. Itu namanya orang yang dimampukan atau orang yang mampu dalam hal ini. Saudara yang dirahmati Allah, dalam Quran juga jelas ya ayat-ayat tentang haji, ya, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji ke Baitullah itu merupakan kewajiban manusia terhadap Allah. Ya, kewajiban. Bagi siapa? Bagi mereka yang diberi kemampuan atau yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang diberi kemampuan atau yang dia mampu untuk menuju perjalanan ya ke tanah suci itu. Nah, itu dikatakan sabila, perjalanan mampu menuju perjalanan ke sana. Tadi dua hal tadi disebutkan Nabi itu, az-zadu war-rahilah, bekal, adanya bekal dan kendaraan untuk bisa berangkat ke sana. Dan macam-macam. Kalau Allah sudah memanggil dan menghendaki seseorang, dia nggak perlu mengantri puluhan tahun, ya 20 tahun antri, nggak. Kalau Allah udah punya berkehendak, nggak. Ada di berbagai daerah, ya, orang sudah umur 65, ada juga anak muda, ya, banyak itu masuk YouTube itu. Ya, dia pergi haji cukup 8 bulan dengan berkendaraan sepeda. Tapi naik pesawat 20 tahun. Pilih mana, sepeda apa pesawat? Naik sepeda 8 bulan, naik pesawat terbang 8 tahun nunggunya. 20 tahun nunggunya. Bukan naik pesawatnya cuma 8 jam 9 jam, ya kan? Ya, tapi nunggunya, antriannya pergi haji saking banyaknya. Tapi ini orang pergi haji dengan berkendara sepeda 8 bulan udah berangkat, udah sampai sana. Ya tentu saja keberangkatannya juga nggak sembarang berangkat, ya, mengikuti aturan. Ya, dia punya visa juga, dia bikin juga itu paspornya, ya, izin semua dia punya. Jadi nggak sembarang berangkat juga, ada aturannya, saudara. Melewati satu negara ke negara lain, 5 negara itu dilewati sama dia, ya. 5 negara sampai ke Arab Saudi itu. Begitu. Makanya bapak-bapak kalau lagi berantem sama istri, kaburnya ke Mekah aja, naik sepeda gitu. Jadi barokah, ya. Ya, gue saja naik sepeda. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi orang kalau sudah benar-benar niatnya dan juga diberi kemampuan oleh Allah. Nah, jadi dalam konteks kemampuan di sini tetap dibahas dalam kemampuan fisiknya, ekonominya, ya, termasuk tadi yang utama itu kemampuan takwanya tadi itu, batinnya, ya, kaitannya dengan ilmu nanti. Nah, di situ dalam konteks pembahasan kemampuan sudah ada. Dan kriteria mampu seseorang dalam menunaikan haji itu
ya, ibadah haji. Itu dalam beberapa konsep fikih ya, dan juga kitab-kitab fikih itu telah menyebutkan itu. Jadi kriteria mampu menunaikan ibadah haji. Ada kriteria yang dimaksudkan. Maka dirincikan satu persatu minimal 5 di situ kita temukan. Jadi kata mampu tadi istito'ah itu juga termasuk kategori syarat mampu, syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu salah satunya yang mampu itu. Nah, yang disebutkan kriteria di dalam kemampuan menunaikan ibadah haji itu pertama tadi yang kita sebut memiliki bekal yang cukup dan kendaraan. Memiliki bekal dan kendaraan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ini satu nih kriterianya yang disebut mampu berangkat tadi. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan secara fisik tadi itu. Badannya sehat. Karena apa? Karena haji itu ibadah jasad juga yang menempuh jarak berkilo-kilo. Ketika kita dari Mina kemudian ke Jamarat segala macam itu ya, itu luar biasa dengan fisik kita ya, dengan fisik yang luar biasa. Kalau fisik kita dalam hal sakit-sakitan ya, kita nggak bisa kuat perjalanan jauh ya, sulit gitu. Tapi lagi-lagi tadi ada orang yang berangkatnya sakit sampai suruh sembuh, ada ya, itu karena Allah punya mau dengan niat yang kuat sembuh itu. Saya punya jamaah berangkat bareng, udah begitu kita lihat, wah ini luar biasa ya, kena stroke ringan saudara, tapi dia punya modal kuat gitu yang luar biasa ini, walaupun dia bingung gitu untuk melangkah gitu ya. Saya bilang nanti insya Allah pakai roda saja di sana, kita sewa roda, insya Allah ya enggak, saya mau minta sama Allah kekuatan. Sampai sana lancaran dia sama yang lain sudah, yang lain pada teklok, dia yang wah luar biasa ya. Allah berikan kekuatan. Ternyata tadi kekuatan lahir batin itu yang niatnya sungguh-sungguh gitu, ada keimanan, ketakwaan yang kuat, dia bisa melakukan hal yang demikian, bisa dihilangkan ya segala penyakit-penyakit itu kalau benar-benar ya. Jadi fisik itu penting Pak. Jadi fisik itu sangat penting. Jadi bekal fisik penting, finansial, ekonomi juga penting ya. Yang lebih penting lagi tadi takwa. Kalau ada orang takwa di sana, dia berangkat sudah deh, insya Allah ya, apa yang menjadi larangan Allah itu dia jaga betul ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat ya, faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rafas, kecenderungan ya untuk berbuat jorok gitu ya, untuk berbuat berkata kotor dan seterusnya. Wala fusuqa, jangan bersifat fasik atau berbuat kerusakan. Wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Dia jaga betul ini kesabarannya, keikhlasannya itu. Jadi banyak sabarnya. Kalau kita nggak punya takwa ya pada ribut semua di sana. Pada ribut. Tetap pada prinsipnya, kalau kita diuji misalnya di sana sulit tidurnya, kemudian makannya segala macam. Iya, memang itu bagian daripada ujian. Bagian ujian kita orang yang haji. Ya. Dalam konteks ini pemerintah Arab Saudi, pemerintah kita sudah berusaha semaksimal mungkin misalnya begitu ya. Sudah melakukan yang terbaiknya, tapi di lapangan begitulah ujiannya seperti itu. Jadi memang dari tahun ke tahun itu haji itu nggak ada yang disebut apa ya, mesti aja ada masalah gitu. Mesti ada masalah. Ada yang nggak kebagian tenda, ada yang macam-macam, yang kamar mandinya ketika di Mina itu ya, dia sulit untuk ini, antrinya luar biasa gitu. Ya memang sabar dituntut gitu. Kalau kita haji reguler gitu, lo yang punya duit naik dikit tuh haji apa plus, nunggunya 5 tahun ya, 5 tahun. Ada juga yang langsung ada gitu, dia punya duit. Nah tetapi itu semua tanpa ada kesabaran, tanpa ada keikhlasan, sulit untuk bisa mampu berangkat ke sana itu, untuk bisa berangkat ke sana itu sulit. Tuh. Jadi jelas itu penting tuh ya, kalau orang yang punya kemampuan yang disebut dengan kemampuan takwanya tadi, bekalnya takwa itu luar biasa.
Kemudian apa saudara? Memiliki ilmu yang cukup, ilmu tentang haji. Ini disebut manasik ya. Manasik itu penting. Makanya Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah ibnu Ali Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Itu beliau di dalam kitabnya Risalatul Muawadah wal Mudahar wal Muwazarah, termasuk dalam kitab, banyak kitab-kitab lain, itu telah menyebutkan wajibnya orang berilmu itu. Ilmu yang disebut wajib ya, ilmu wajib ya, wajib dicari. Kalau ilmu tentang haji itu wajibnya ketika mau berangkat, wajib sekali, nggak boleh tidak. Kalau dia udah ada kita serahkan sama pembimbing aja, sama pembina saja, kita mau ngikut aja, nggak boleh. Kita mesti belajar, kita mesti tahu manasik, minimal kita tahu tentang syarat rukun, apa wajib kita paham. Lalu kemudian nanti kita prakteknya bagaimana kita sedikit paham. Itu wajib manasik itu. Nggak boleh ada orang berangkat umroh atau haji dia nggak ikut manasik, karena itu ilmu yang wajib dicari di situ. Ilmu yang disebut wajib seperti haji itu kewajiban carinya itu saat berangkat itu. Saat berangkat kita wajib cari itu. Gitu saudara. Ya, saat kita berangkat nanti itu harus punya ilmu yang cukup. Bagaimana kita sa'i, bagaimana kita tawaf. Ya, kalau yang laki-laki bagaimana tuh ilmu juga, pakai kain ihram itu ilmu, betul. Nggak sembarang saudara itu pakai kain ihram. Salah-salah pakai bisa kemana-mana itu. Ya, ada tata caranya pakai kain ihram, biar bagaimanapun kita duduk bagaimana nggak bakal tuh. Ya, terlihat aurat kita. Ya, karena ada tekniknya. Tuh kalau saya bimbing manasik, saudara, saya ajarkan 3 teknik itu dalam memakai ihram bagi laki-laki. Itu gimana caranya, punya kekuatan gitu, tanpa pakai gesper aja udah kuat gitu. Itu ada tata caranya, itu kan ilmu juga saudara. Ya, kalau ibu-ibu sih berpakaian putih saja. Makanya ada pertanyaan dulu, Kiai itu kan kita tanpa pakaian dalam tuh ya, pakaian dalam kita kan lepas semua, pakai kain ihram. Itu sebagai satu bentuk yang rukun daripada haji itu kan pakaian ihram, kita lepas semua pakaian. Nah kalau ibu-ibu atau perempuan lepas juga Kiai, ya kagak perempuan, mas, perempuan dilepas juga. Laki-laki, kalau perempuan tetap ada aturannya juga dia. Ada aturannya juga perempuan juga. Yang penting perempuan sopan, berpakaian putih, kan begitu. Ya, ada aturannya. Kalau laki-laki memang punya kewajiban khusus dia, ya, pakai kain ihram itu. Makanya bagi laki-laki ketika dia berpakaian ihram, kalau dia nggak tahu tata caranya sudah. Iya, jangan sampai ketika turun dari hotel lalu ketiduran di lobi, dia nunggu teman-temannya, ya, hari apa, kemana-mana itu. Ada ibu-ibu yang tahu itu, jerit-jerit ibu-ibu, karena ibu-ibu tahu itu sesuatu yang diinginkan ya Bu. Nah saudara yang dirahmati Allah, ini penting. Itu semua tuh wajib mencari ilmu haji itu ketika berangkat haji atau umroh. Saat itu manasik namanya, memiliki ilmu yang cukup di dalam perjalanan, dalam haji itu. Kemudian jika menuju Mekah, jalan menuju Mekah itu aman, ya, baik menyangkut aman atas dirinya maupun hartanya. Maksudnya aman di sini saudara, tanpa konflik itu, ya, tanpa konflik negara yang kita lalui gitu. Kalau ada konflik perang, ya berarti nggak aman. Walaupun musim haji, udah nggak aman nih. Kita nggak masuk kriteria yang mampu dalam konteks ini karena banyak bom sana sini itu. Yang sekarang terjadi di mana? Iran sama Israel, ya itu sebagai bentuk balasan itu ya. Selama ini dia zalim dengan Palestina. Tapi Iran itu memang dalam kontekstual ajaran itu mereka berbeda dengan kita. Islamnya Islam apa? Syiah, ya, berbeda sendiri dia Syiah. Tetapi lagi-lagi mereka yang mau bantu itu. Tapi konteksnya ketika ada
tentara Hamas ya dalam hal Palestina yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka yang dibantunya oleh yaitu tadi oleh Syiah. Yang lain Ahlus Sunnah diam saja, nggak mau membantu. Tetap pada prinsipnya, apakah boleh menerima bantuan dari orang Syiah tadi seperti perbantuan senjata segala macam ya. Maka dalam konteks ini ya kenapa tidak, sepanjang tidak ada syarat ketika dibantu. Ini saya bantu senjata perang Israel kata Syiah misalnya begitu, lalu kamu nanti kalau udah masuk ke saya ke Syiah, itu nggak boleh. Kalau yang begitu jadi haram, kita tolak bantuan itu. Tapi kalau bantuan itu tidak ada syaratnya, kendati pun dari orang kafir, tidak masalah. Kan begitu. Kita orang-orang yang berpaham akidah Ahlus Sunnah jangan menyemburukan itu kan Syiah, dia ente nggak bisa bantu. Negara-negara sekitar Islam di situ nggak bisa bantu. Yang bisa bantu yaitu. Ya, ini salah satu cara juga. Tapi dalam konteks ini juga sudah ada, Islam itu kan ngukur-ngukur juga. Ya, caranya kita hanya bisa senjata doa dan seterusnya. Tapi Iran karena dia diserang, maka dia bombardir kembali. Ya, bombardir kembali Israel ya. Begitu saudara ya. Ini dalam sedikit kita bahas ya di luar itu. Tetapi lagi-lagi saudara yang dirahmati Allah, ini kita lihat nih, amannya kita di dalam kemampuan haji itu ada rasa aman. Ya, itu juga masuk kriteria mampu ya, aman dalam perjalanan diri kita dan juga termasuk harta kita. Kemudian kemampuan berikutnya, tidak ada penghalang untuk melakukan perjalanan haji. Nggak ada penghalang. Ya, penghalang di sini macam-macam bentuknya saudara ya. Pokoknya nggak ada aja penghalang. Kita bisa melakukan perjalanan. Itu kriteria yang disebut mampu menunaikan ibadah haji. Kemudian syarat wajib haji itu apa? Nah, ini juga kita paham. Syarat wajib haji itu ya pertama Islam. Jadi selain Islam nggak bisa berangkat, nggak bisa disebut dia itu menunaikan ibadah haji. Pertama Islam dulu. Yang kedua baligh, ketiga berakal, ya, berakal sehat. Yang keempat dia merdeka, bukan budak gitu, bukan dalam perbudakan, dia merdeka. Kemudian mampu fisik ya maupun mampu finansial. Itu yang disebut syarat wajib haji gitu. Hanya saja memang kemampuan dalam konteks batin gitu ya, itu tidak dalam konteks sebut fikih gitu. Kalau fikih masuk ke situ nggak ada yang sah semua haji ya sebenarnya. Ya, karena itu adalah individu nanti antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disebut kemampuan batin dia di dalam ketakwaan, bagaimana niat-niat dia kepada Allah. Jadi kalau dalam fikih membahasnya secara apa? Zahir saja. Mampu harta, mampu fisik atau fikih. Nah, nanti kalau konteksnya dimasukkan ke dalam fikih yang disebut dengan takwa tadi, orang berangkat tadi nggak ada yang sah semua. Karena itu sebagai syarat wajib gitu. Ya, syarat wajib. Tapi kembali kepada kita nih, orang-orang yang berangkat itu yang disebut mampu rohani kita kepada Allah dalam hal takwanya. Itu syaratnya itu ya. Bagaimana rukunnya? Ada rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, niat memulai ibadah haji dengan berpakaian ihram. Dan disebut dengan rukun. Kemudian setelah kita udah berniat berpakaian ihram, kemudian apa? Menjauhi daripada larangan-larangan. Nah, jaga aturannya, jangan motong kuku, jangan nyabut rumput ya, jangan bunuh binatang, semut sekalipun. Kalau kita sudah berpakaian ihram atau sudah berniat berpakaian ihram, semua jaga larangan. Yang kedua wukuf di Arafah atau menetap di Arafah. Ya, kita menetap di Arafah dari pagi sampai tergelincirnya matahari. Ya, kumpul sama-sama. Itu seperti kita berada di padang mahsyar nantinya begitu ya, kumpul semua dan nggak ada yang dibedakan nama Allah, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, semua sama itu ya, semua sama. Hanya saja tadi kalau wukufnya orang-orang kaya biasanya memang tadi tendanya juga beda ya, tendanya juga beda, sudah orang-orang yang ini ya, beda tendanya. Tapi lagi-lagi apapun mereka ya tetap kembali kepada niat. Kalau niatnya terus karena Allah, insya Allah siapapun itu
Ya, yang mau yang kaya, mau yang miskin, insya Allah itu akan jadi satu nilai keberkahan di dalam perjalanan hajinya. Ya, wukuf di Arafah pada tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah kita melaksanakan wukuf di Arafah, ya, tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian yang keempat sa'i. Ya, sa'i itu apa? Berlari-lari kecil, ya, dari Bukit Sofa ke Marwah juga 7 kali. Ya, diawali dari Sofa menuju Marwah sekali. Kemudian Marwah ke Sofa 2 kali. Nanti ketujuhnya ke Marwah. Ya. Ketika kita sudah melakukan sa'i tadi itu Sofa Marwah. Setelah itu apa? Tahalul. Ya, tahalul itu masuk dalam kategori rukun haji. Ya, tahalul mencukur beberapa helai rambut gitu, atau ada menyebutkan ketika kita botak semua kita habisin, itu juga termasuk sunnah. Ada beberapa helai kita cukur masuk kategori tahalul, ya, sebagai tanda keluar daripada status ihram. Jadi tahalul itu kita udah tahalul, berarti ihram udah keluar, kita bisa melakukan hal-hal yang tadi larangan-larangan kita pakai minyak wangi. Kemudian kalau udah tahalul, ya sudah, kita udah menunjukkan status ihraman kita udah lepas di situ. Kemudian yang keenam tertib, ya, berurutan, ya, dari rukun yang satu tadi berurutan, tertib namanya. Itu namanya rukun haji. Nah, rukun dan wajib haji, saudara, itu sangat berbeda dalam kontekstual ini, ya, dalam konteks haji ini. Kalau dalam konteks ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, rukun ya wajib ya rukun sama gitu. Tapi kalau haji beda. Kalau rukun di dalam haji itu sebenarnya yang nggak boleh ditinggal, mesti. Kalau kita tinggal ya nggak bisa diganti dengan dam, dan itu nggak sah hajinya gitu. Ya. Tapi kalau wajib haji salah, ketika kita tinggal kita tetap sah, hanya diganti dengan dam, bayar dam. Itu bedanya di situ bedanya. Rukun dengan wajib, ya. Bedanya di situ. Kalau rukun tadi yang kita sebutkan tuh dia nggak bisa ditinggal, ya, nggak bisa ditinggal. Beda dengan wajib. Kalau wajib haji itu ketika kita sakit misalnya atau tertinggal, kita bisa ganti dengan dam, bayar dengan dam kifaratnya. Kalau wajib, kalau rukun nggak bisa. Nah, ini wajib haji sekarang. Wajib haji itu juga termasuk ada 5, ya. Ada niat ihram dari mikot, artinya tempat di mana kita bermula untuk berihram. Kalau dari negara-negara, masing-masing negara kalau kita menuju ini bisa di atas pesawat, ya, lam-lam kalau itu, ya, menujunya ke Jeddah, atau kita mau ke mana, ke King Abdul Aziz itu nanti di mana mikotnya, di Bir Ali dan seterusnya, macam-macam itu. Nah, jadi awal mula kita mikot tadi itu, niat ihram dari mikot itu, tempat di mana perjalanan bermula kita mau ihram, mikot itu. Jadi mikot juga banyak tempat-tempatnya, saudara. Tinggal tergantung kalau kita keberangkatan dari mana ini, itu ada diatur sistemnya itu. Nah, kemudian apalagi wajib haji, bermalam di Muzdalifah. Setelah kita wukuf di Arafah itu bermalam, saudara. Bermalam di Muzdalifah. Itu yang kalau yang udah melaksanakan paham itu, ya. Nah, kemudian apalagi, bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Itu juga termasuk wajib haji. Nah, terakhir kemudian yang keempat tawaf wada, tawaf perpisahan, ya, sebelum meninggalkan kota suci Mekah, tawaf wada, dan kemudian melempar jumroh selama hari-hari tasyrik. Ya, itu tergantung bagaimana teknik hajinya nantinya, ya. Dan begitulah yang diatur di dalam perjalanan haji kita itu, yang disebut wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Semuanya punya aturan. Nah, kalau kita ikuti aturan-aturan itu dengan benar dan kita punya kemampuan sesuai dengan tuntunan, maka insya Allah haji kita menjadi mabrur. Ya, haji apa? Mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Lawannya mabrur apa? Mardud, ditolak. Ya, naudzubillah kalau kita hajinya mardud, ditolak. Pengennya mabrur. Haji mabrur itu mencerminkan diri haji yang diterima oleh Allah. Nanti wujudnya adalah perilaku-perilakunya, saudara. Perilaku haji yang mabrur itu kelihatan gitu. Kelihatan dari sisi akhlaknya, ya, dari sisi apalagi pergaulannya. Kemudian saat dia
berinteraksi sosialnya itu kebaca haji mabrur itu ya. Dulu belum berangkat dia kadang pelitnya bukan main gitu. Sebelum berangkat pelit banget sama tetangga. Sekarang mah dia udah berangkat, masya Allah, bagi-bagi rezekinya. Bahkan kalau ada makanan suka kasih. Nah itu hajinya mabrur tuh yang begitu tuh. Sholatnya cenderung berjamaah gitu. Itu haji mabrur kebaca itu dalam perilaku-perilakunya. Ya, termasuk dulu sama istrinya itu galaknya bukan main sebelum berangkat gitu. Tapi udah berangkat, masya Allah baik banget sama istrinya. Ya, kadang-kadang punya duit 5 juta, pengennya ngasih semua buat istri. Iya, punya duit 10 juta, kasih semua buat istri. Tuh, kalau udah berangkat haji, dia mabrur, dia kasih semua. Jadi bahagiakan keluarganya. Banyak tuh kriterianya dalam sikap begitu seorang haji yang mabrur tadi itu. Tutur katanya sopan, nggak pernah berkata-kata kotor tuh haji mabrur tuh. Ya, kalau dia ribut dengan istrinya selalu istighfar, astagfirullahaladzim begitu. Ya, digentak istrinya astagfirullahaladzim. Jadi banyak istighfar. Ada suami yang begitu? Ada kan? Ada kan suami begitu? Kalau digentak begini, bang, beli astagfirullahaladzim. Digentak lagi, astagfirullahaladzim. Ada suami yang begitu? Oh, enggak ada. Ada. Jadi banyak istighfar gitu ya. Bentengnya istighfar gitu. Itu banyak tuh orang-orang yang benar-benar hajinya diterima oleh Allah. Nah, saya mau kasih ilmu Bapak Ibu sekalian ya. Konsekuensi keimanan kita dalam keberangkatan yang disebut dengan mampunya kita dalam haji itu ada kriteria yang disebut konsekuensi iman di dalam perjalanan ibadah haji. Itu saya konsepkan di dalam buku saya itu sebenarnya. Saya menulis buku ya, dalam perjalanan ibadah haji itu ada 6 konsekuensi iman dalam perjalanan ibadah haji itu supaya hajinya mabrur. Itu ada 6 tuh. Nah, saya ambil rinciannya begini. Saya biar ibu bapak paham. Yang pertama, setiap ibadah ini tanpa terkecuali ya terkhusus ibadah haji dan umrah. Yang pertama, konsekuensi iman kita di dalam ibadah itu, ibadah haji, agar haji kita mabrur, yang pertama nih adalah al-yakin. Apa itu? Al-yakin ini. Tanpa ini nggak bisa, Pak. Al-yakin dulu. Kalau orang udah ngomong, gue mah gak yakin, gue gak berangkat, ya gak berangkat. Al-yakin, ya yakin. Apa itu yakin? Nanti perlu dibahas. Apa itu yakin? Al-yakin huwa an ya'mala khalisan lillah. Orang yakin itu adalah manakala ia beramal, dia beribadah murni karena Allah, khalisan lillah. Yakin dulu. Yang bisa menjemput kemabruran haji. Wala yatluba fihi arda dunya, dan dia tidak pernah menyangkut pautkan dari proses ibadahnya itu kepada dunia. Enggak, dia serahkan semua urusan dunia pada Allah. Dia ibadahnya. Wala ridal makhlukin, dan tidak mencari keriduan makhluk. Tuh yakin. Yang dia cari adalah keriduan Allah. Yakin tuh, itu bisa dijemput mabrur itu dengan itu. Dia hanya mencari keriduan Allah, bukan makhluk. Orang mau panggil dia haji ataupun tidak, nggak ada persoalan, karena bukan itu yang dia cari. Ya, nggak ada riya, nggak ada ujub. Tuh, itu namanya orang yakin. Tapi kalau ada orang yang katanya berangkat haji, berangkat umroh, lalu kemudian begitu pulang kagak disebut hajinya, lalu kemudian dia marah, nggak yakin dia. Bagaimana disebut mabrur? Orang mabrur itu kudu yakin sudah. Murni karena Allah dalam ibadah, tidak menyangkut pautkan persoalan dunia di balik ibadah yang dia lakukan dalam ibadah hajinya, diserahkan pada Allah. Kemudian tidak mencari keriduan makhluk. Wah, yang dia cari adalah ridhonya Allah. Itu tandanya orang yakin.
Ya, masuk yang kedua, simpel aja deh. Sebenarnya banyak tuh penjelasannya banyak tuh dalam buku saya. Yang kedua apa? Konsekuensi iman di dalam perjalanan ibadah haji kita itu adalah at-taslim. At-taslim, pasrahkan semuanya kepada Allah. Serahkan anak istri kita yang kita tinggal, keluarga kita yang kita tinggal kepada Allah. At-taslim. Jangan ketika kita udah berangkat ingat anak saya udah makan apa belum. Terus aja pikirannya. Begitu berangkat ke sana yang dipikirkan dunia, kontrakan yang belum pada bayar, tolong pada mintain. Begitu dia bilang. Lagi sibuk-sibuk di sana ibadah, lagi tawaf dia telepon. Tolong tuh si Fulan belum bayar kontrakan udah 2 bulan, ntar dia kabur lagi. Lu lagi ibadah, udah serahin sono, serahkan nama Allah, masih inget tuh kontrakan juga. Ada yang begitu? Saya ngomong begini Pak, kenyataan. Iya. Lagi tawaf, nelpon pakai kontrakan, suruh ingetin tuh orang. Saya bilang, bu, lagi berangkat, ibu lagi tawaf, diem. Udah ikutin aja. Nelpon kontrakan. Astagfirullahaladzim. Mana at-taslim? At-taslim, pasrahkan diri kita kepada Allah. Taslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-taslim. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga untuk bisa menjemput kemaburan haji kita adalah as-sam'u wa at-ta'ah. Mendengar lagi taat. Dengar, pasang telinga kita apa yang dibimbingkan kepada kita dalam prosesi perjalanan, termasuk teknis ibadah. Dengarkan, manasiknya kita dengarkan, lalu kita taati aturan, taati rukun-rukunnya, taati syarat-syaratnya, ikutin semua aturan sistem yang udah dibuat oleh ketentuan dalam prosesi haji dan umrah itu. As-sam'u wa at-ta'ah, mendengar lagi taat. Dalam konteks ini mendengar Allah, mendengar Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dan mendengar pembimbing-pembimbing yang membawakan antum untuk bisa berangkat menuju menjadikan haji antum menjadi mabrur. Dengar dia. Banyak orang yang nggak pernah dengar Pak. Ya, kata pembimbing begini, kan pembimbing pengen punya yang bagus nih, antum nih begini, kagak mau cara dia sendiri, silakan. Kalau cara dia sendiri, akhirnya apa? Kacau. Tuh, karena cara dia gak ikut daripada bimbingan-bimbingan. As-sam'u wa ta'ah. Kemudian yang keempat atau keempat ya. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat, itba'ul manhaj, mengikuti sistem. Sistem nih, aturan. Ya, khususnya Quran Sunnah ya kita bawa. Aturan berikutnya apa? Sistem yang ada, ya, yang dibuat itu, di mana tempat kita berhaji itu ada Kerajaan Arab Saudi membuat aturan, ikuti, mengikuti sistem aturan. Jangan semaunya kita. Dalam kontekstual haji misalnya, kita tawaf 7 kali, kita sa'i 7 kali, saya mau 5 aja dah, kagak bisa begitu. Ada aturannya. Ikuti sistem yang dibuat itu. Jangan sampai melenceng jauh dari apa yang telah dibuatkan dalam sistem. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah adamul haraj. Tidak bimbang dan ragu terhadap ibadah yang dilakukan. Enggak ragu, enggak bimbang. Ini punya Allah. Ketika dia ngeliat orang banyak dia, waduh, ibadah kok begini, ya. Kemudian apa? Waduh, mau ke WC antri, waduh mulu. Jadi ragu dia. Apa-apaan sih ini ibadah begini? Padahal udah dibilangin itu semua ibadah haji itu ya begitu. Ya, jangan kamu banyak ngeluh. Ikutin aja. Jangan ragu, jangan bimbang sama ibadah yang kamu udah lakukan itu. Tidur bareng-bareng kayak ikan teri begitu. Jangan pakai marah-marah. Ya, jangan pakai marah-marah.
kita terima, tidak ragu, tidak bimbang, kita nikmati, banyak zikir. Tuh, ini ibadah bagus. Ya. Kemudian apa lagi? Yang keenam adalah adamul kharaj wa adamul khiyarah. Adamul khiyarah itu artinya tidak memilih-milih. Apa yang sudah diterapkan di situ, menurut Qur'annya begini, hadisnya begini, jangan milih-milih. Jangan yang enak-enak dalam konteks kita maunya begini aja, seenak otak kita, nggak boleh. Udah dibuatkan semua, jangan memilih aturan. Ada aturannya, ya. Prosesinya, tingkatannya itu tertib tadi itu ya, disebut tertib dalam kerukunan itu, kita ikutin tuh. Saya mau kayaknya pengennya sa'i dulu deh, nanti tawaf belakangan. Saya maunya tahlul dulu deh, nanti. Nggak bisa begitu, ada aturannya. Ada aturannya. Mau wukuf ke, mau kita bermalam di Mina, kita mau jamarat, ya, itu semuanya punya aturan. Jamarat kita bawa 7 butir batu, kemudian nanti 70 batu dan seterusnya. Pakai banyak-banyak, 3 aja dah kata kita. Ya nggak bisa begitu. Ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ya. Misalnya kita bermalam di Mina gitu, kemudian kita nanti ngambil kerikil-kerikil gitu batu untuk jamarat. Ya, misalnya begitu ya. Saya nanti ngambil punya orang lain, nggak bisa begitu. Terus sama-sama berjuang gitu. Sama-sama berjuang. Jadi ada aturan gitu. Jadi jangan memilah-memilih, semuanya punya aturan yang jelas. Kalau kita pengen mendapatkan kemabruran haji kita, ikutin 6 itu tadi. Al-yakin, at-taslim, as-sam'u wa ta'ah, kemudian itba'ul manhaj, adamul kharaj wa adamul khiyarah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya rahman, wa'fu'ana ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakas syukur wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna as-saghara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarru furudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa muraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.